Banyak kasus-kasus juga yang akhirnya memunculkan ketidakpercayaan publik juga ke dunia travel umroh gitu. Qadarullah kemarin itu di tahun 2020 itu karena pandemi kita ada 1.000 jamaah yang akhirnya ke-pending untuk umroh waktu itu. Jadi termasuk masjid yang ada di sana digusur, tapi dipindahkan lokasi yang jauh dari pemukiman masyarakatnya. Kami melihat gambaran masjid-masjid di pelosok itu kondisinya kalau di kita bisa jadi mirip pos kamling. Dan kami sudah dapatkan rekor muri bangun masjid dalam waktu 99 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Vertizon TV, Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini hari yang luar biasa sekali karena Vertizon TV kedatangan tamu, Masya Allah. Dua tamu yang istimewa sekali karena yang satunya punya bisnis travel yang sudah 42 negara, yang satunya adalah CEO yang sudah membangun masjid sejumlah 245 masjid, Masya Allah. Nah, di sini sudah hadir tamu tersebut yaitu Mas Irfan selaku Vendigo Travel dan Pergi Asik dan Mas Pras selaku CEO dari Yayasan Masjid Nusantara, Masya Allah. Mungkin sebelumnya Mas Vendigo dulu nih, Mas mohon maaf, Mas Irfan, Mas Ahmad Irfan. Nah, mungkin bisa menyapa dulu rekan-rekan di sana dulu, Mas. Iya, sama-sama dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Masya Allah, senang sekali bisa hadir ya di Vertizon TV. Ini ya salah satu hal yang luar biasa kita bisa datang kemari ya, Mas Pras ya. Iya, betul. Baru pertama kali nih, Mas Irfan? Ini baru pertama kali. Padahal kenal sama Mas Andi Antoni udah lama ya. Dari tahun 2017, tapi baru diundang kemarin. Baru diundang atau Mas Irfannya baru mau kesempatan di sini? Baru diundang. Baru diundang. Langsung datang ya, Bang? Jadi selama 8 tahun kemarin itu Mas Andi Antoni masih ngelihat-lihat ini cocok nggak ya? Siapa ini? Karena biasanya Mas gitu ya. Karena biasanya Mas Andi itu ngundang yang mualaf-mualaf gitu. Mas Irfan mau sadar dulu? Sudah ya. Ya, ibu saya mualaf. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti pas banget ini ya. Alhamdulillah. Dan mungkin Mas Pras juga bisa berikan salam dulu dong ya ke teman-teman semuanya. Assalamualaikum sobat Vertizon TV. Saya juga sebenarnya penyimak dari Vertizon TV. Masya Allah. Dan dia memberikan inspirasi kepada kita, kenikmatan akan menemukan hidayah Islam itu yang luar biasa beratnya. Masya Allah. Jadi perjuangan-perjuangan para mu'alaf itu membuat kita jadi tambah bersyukur udah lahir sebagai muslim. Masya Allah. Wah, alhamdulillah berarti Vertizon ini memberikan semangat ya. Betul. Tapi kita tanya nih, dari dua pemateri ini, kira-kira sudah subscribe Vertizon TV belum ya? Waduh, mesti dicek dulu nih ya. Saya yakin karena sudah lama. Sudah lama ya. Oh iya, nggak mungkin kalau baru subscribe bisa datang di sini karena insya Allah kalau beliau ini mau datang di lahan IQC Indonesia Quran Center yang kemudian salah satu juga dari Vertizon TV ini bisa beliau mau hadir di sini ya. Beliau ini sudah melihat track recordnya perjuangan rekan-rekan ya, Masya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir di sini Mas Pras, Mas Irfan. Saya yang terima kasih. Masya Allah. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih sahabat Vertizon. Yang pertama sama Mas Irfan dulu nih yang terdekat. Mulai dari yang terdekat Mas Irfan. Kalau boleh tahu Mas, sudah berapa lama sih berkecimpung di dunia travel dan perjalanan umroh, haji dan travel lainnya itu? Kalau dibilang Vendigo Travel itu sebenarnya lahir secara legalitasnya itu di 2015. 2015. Ya, jadi alhamdulillah atas izin Allah kita udah satu dekade. Gitu. Tapi belajarnya itu kemarin dari 2008. Ya, jadi belajar dulu dari dunia pertiketan. Terus ya bantu teman-teman, dulu kan saya kerja di kantor pajak ya dulu ya, sebagai ya PNS. Terus melihat peluang ada di tiket gitu ya, ada bisnis ya, karena teman-teman dulu di pajak itu mobilitasnya tinggi gitu. Jadi dan juga dulu belum ada online travel agent ya, belum ada aplikasi OTA kayak begitu. Jadi saya lihat bahwa ini kayaknya perlu
digarap lah begitu ya. Perlu difasilitasi nih perlu kayaknya. difasilitasi nih, betul. Dan akhirnya di situ kita coba fasilitasi teman-teman sekantor untuk ya perjalanan dinas mereka jadi main itu di awalnya adalah tiket domestik, terus main tiket internasional, terus main tiket umroh. Selama 2 tahun itu. Jadi dari 2008 mainnya tiket domestik, jadi fokus masalah domestik mulu gitu kan. Terus di 2010 pada saat lanjut kuliah di Bintaro waktu itu di STAN, akhirnya ngelihat ada peluang, sebenarnya bukan peluang juga karena adanya permintaan untuk tiket internasional. Jadi akhirnya itu ya udah namanya kita Palu gada ya, Palu mau gua ada, kan ya. Jadi nggak ada kata nggak bisa gitu ya. Jadi coba dulu. Jadi dapat orderan masuk tiket internasional, udah coba internasional. Terus di 2013 main umroh, tiket 2013. Umroh. Dan 2015 bikin paket umroh dan lahirlah Van Diego Travel. Masya Allah, sudah cukup lama sekali Mas ya. Itu awalnya berarti bukan coba-coba ya berarti ya Mas ya? Coba-coba. Oh coba-coba ya? Kok enak ini gitu ya? Berarti itu statusnya sekarang masih PNS? Alhamdulillah sudah resign. Oh sudah resign ya? Karena lebih enak jadi pengusaha ya? Awalnya mikirnya begitu. Oh gitu ya, ternyata mumut. Ya buat teman-teman jangan terburu-buru resign ya. Kecuali kalau memang sudah settle, sudah siap untuk perjuangannya. Karena ternyata dalam dari 2008 ke 2015 itu gimana Mas? Resignnya tahun berapa nih? Tahunnya resignnya 2016. 2016. Ya, dari 9 tahun masa kerja di pajak dan akhirnya memutuskan resign. Dan itu juga penuh drama karena kan namanya juga kita sebagai PNS ya, PNS di Kementerian Keuangan itu kan salah satu prestis lah ya, kebanggaan buat keluarga juga, apalagi saya dari Medan yang notabene-nya itu orang-orang daerah itu masih punya kebanggaan tersendiri bahwa anaknya sebagai seorang PNS gitu ya. Jadi kemarin tuh di 2015 ngajukan resign, hari Kamis masukin resign, Jumat sudah nggak masuk, ternyata waktu saya nggak masuk itu keluarga yang datang ke kantor, cabut surat resign. Yang nyabut keluarga. Hari Senin masuk lagi. Padahal hari Kamisnya udah pamit-pamitan. Teman-teman gimana? Loh, kok masuk? Dan akhirnya setelah itu 2 bulan masuk lagi, kerja lagi, dan coba ngasih meyakinkan orang tua bahwa ya intinya adalah pada saat itu saya bilang bahwa saya sudah tidak nyaman di pajak karena berbagai hal ya, dan saya bilang bahwa jiwa saya itu ada di bisnis gitu, dan akhirnya orang tua pun ridho dan Februari 2016 masukin surat resign lagi, dan alhamdulillah sampai dengan detik ini istiqomah untuk jadi seorang pengusaha. Satu kata yang mungkin meyakinkan orang tua itu untuk bisa akhirnya melepaskan anaknya rela untuk tidak di PNS lagi. Padahal namanya usaha ya, tahu sendiri ya. Betul. Belum. Ya sebenarnya kan itu juga kekhawatirannya keluarga ya, bahwa di dunia usaha ini kan banyak hal ketidakpastian gitu kan. Dan sedang kalau misalnya kita bekerja sebagai seorang ya karyawan itu kan udah ada pasti ya bulanan. Dan kita masuk di comfort zone gitu. Tapi akhirnya yakinkan orang tua bahwa ya namanya hidup, kita namanya hidup gitu ya, apa sih yang dicari gitu kan. Kalau misalnya kita hanya cari masalah duniawi, itu nggak akan ada habisnya. Dan saya bilang bahwa usaha yang saya mau jalankan ini adalah usaha dunia akhirat. Gitu. Masya Allah. Jadi bukan hanya kita mengejar dunia, tapi insya Allah kita juga bisa mendapatkan akhiratnya. Masya Allah, luar biasa. Nggak terenyuh itu. Luar biasa. Baik, itu nanti kita potong dulu, nanti kita akan lanjut Mas Irfan, dan kita lanjut ke Mas Pras ini. Mas Pras, tadi kan sempat informasi dapat udah tahu nih kurang lebih 245 masjid, betul ya Mas ya? Betul. Wah, kalau boleh tahu nih sejarahnya gimana sih Mas, kok bisa tergerak ini mau buat yayasan namanya Yayasan Masjid Nusantara? Mungkin bisa diceritain dulu Mas Pras. Siap. Kalau saya bergabung di Masjid Nusantara sebagai CEO itu di 2019. 2019. Jadi kalau secara lembaga itu berdiri tahun 2012. Oh iya. Jadi dulu pembina ada punya lembaga lain juga. Ada masukan dari tim saudara kita
anggota yang di wilayah Muslim minoritas itu dapat musibah. Jadi kampungnya itu digusur, ada penggusuran. Jadi termasuk masjid yang ada di sana digusur, tapi dipindahkan lokasi yang jauh dari pemukiman masyarakatnya. Jadi mengusulkan gimana kalau kita membangun masjid aja. Dulu kan ada namanya Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Oh iya, yang sama Pak Harto, masjid ini, bikin Pak masjid Harto, Pancasila itu. Iya. Jadi inisiatifnya sudah ada dulu idenya. Jadi sekarang ingin menggerakkan masyarakat dengan adanya mulai adanya tumbuh lembaga-lembaga sosial. Dan dari sana kemudian dari pembina memfokuskan wilayah mana yang perlu dibantu dibangunkan masjid. Yang pertama tadi Muslim minoritas. Kemudian di wilayah pelosok pedalaman, secara ekonominya juga kurang. Daerah 3T gitu ya? Daerah 3T, tertinggal. Kemudian wilayah kampung-kampung mu'alaf. Kampung-kampung. Jadi daerah-daerah yang di sana belum ada Muslim, kemudian juga mereka kenal Islam, masuk Islam kan perlu masjid, nah, itu kan perlu difasilitasi. Yang keempatnya itu wilayah terdampak bencana. Jadi ketika bencana terakhir kemarin di Cianjur kami ikut support, dulu di Palu, di Lombok juga itu, kami ikut support juga. Gitu. Jadi 4 kriteria itu yang menjadi fokusnya Masjid Nusantara untuk ngebantu pembangunan atau bahkan renovasi total masjid di sana. Gitu. Masya Allah. Kalau dulu awalnya Mas Pras kenal Masjid Nusantara, berarti kan lebih dahulu yayasannya ya, baru betul. Mas Pras bergabung. Iya. Apa yang menggerakkan Mas Pras? Kalau boleh tahu backgroundnya sebelumnya? Saya dulu amil. Amil lembaga zakat. Di rumah zakat. Di rumah zakat. Terus sekarang nggak sekedar ngurusi zakat, tapi fokus untuk ngurusi masjid. Apa yang buat Mas Pras ini kok tergerak mau di situ, Mas? Iya. Ketika dapat tawaran untuk pindah dan untuk bergabung di Masjid Nusantara, saya ngelihatnya, wah ini amal yang langsung akan dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat. Jadi membuat motivasi kayaknya memang di sana bisa jadi saya lebih manfaat lagi. Dampaknya langsung, apalagi ke muslim pelosok yang mereka kan secara ekonominya terbatas, bahkan di pelosok itu mengajukan bantuan juga bingung. Gimana mau gitu bangun masjid itu minta bantuan tuh gimana caranya, bikin proposal gimana. Ya alhamdulillah kan kita hadir ke masyarakat yang seperti itu, secara pendidikannya masih perlu dibantu, kita hadirkan masjid, terlihat kesyukuran mereka justru lebih. Sangat mensyukuri nikmatnya, mensyukuri masjidnya. Ya kalau kami melihat gambaran masjid-masjid di pelosok itu kondisinya, kalau di kita bisa jadi mirip pos kamling. Gitu. Nah, dengan kondisi apa? Dengan dindingnya itu dinding kayu, ada yang dinding itu bilik bambu, atau bahkan tanpa dinding, jadi hanya tiang-tiang kayu dengan atap seng atau asbes. Itu kondisi masjid di pelosok. Di luar, kebanyakan di luar Jawa atau di Jawa juga masih ada? Di Jawa juga masih ada. Di Jawa juga masih ada. Jadi pelosok-pelosoknya Jawa, bahkan jadi saya hadir ke peresmiannya itu, ya bisanya naik ojek, mobil nggak bisa masuk. Gitu kondisinya di pelosok. Luar biasa. Dan selama ini juga Mas Pras juga terjun langsung berarti ya, melihat kalau kondisi ini. Beberapa yang akhirnya, kalau dari awal juga kita ikut mengawal bagaimana kondisi survei, kondisi masjidnya. Akhirnya alhamdulillah bertambah tahun, ada timnya ikut ikut terlibat, nambah banyak. Banyak orang yang peduli kemudian berpartisipasi gitu ya. Jadi lebih ya kita, karena sekarang sebar relawan juga dari Sumatera sampai ke Maluku tuh ada relawan kita. Jadi alhamdulillah mengurangi biaya. Jadi kalau dari pusat semua yang turun, biaya kan mahal. Jadi kita kurang biaya, tim-tim lokal yang bisa eksekusi. Lebih efektif sama efisien berarti ya. Efektif dan efisien, betul. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Kalau tadi di bidang kemasjidan, akhirnya bergabung di situ dan sampai sekarang selaku CEO Mas Pras ya. Masya Allah. Baik, nah itu tadi awal mula Mas Pras bergabung di Yayasan Masjid Nusantara. Nah, kita balik lagi ke Mas Irfan. Bang Irfan aja ya Mas. Bang Irfan. Orang Medan. Baik Bang, gini Bang. Kata hubung aku nih, oke. Nah, tadi sempat ngobrol-ngobrol nih, ternyata ada suka dukanya ya dalam ngurusi travel ini. Kemudian ada pengalaman menarik apa sih yang kemarin tadi kok ada sempat
alaskan apa itu? Wah, beda ya. Itu sesinya Oh, sesi. Itu spesial. Itu sebelum atau sesudah? Itu sesudah. Oh, sesudah apa travel? Tapi itu cukup nanti kita ceritakan off cam aja. Oh, gitu ya. Masya Allah. Karena memang berarti kan memang ada suka dukanya ya dalam ini ya. Pasti ada suka dukanya ya dalam merintis ya. Namanya kita adalah perintis bukan pewaris. Oh, yes. Kayak tulisan di belakang truk. Luar biasa. Nah, gimana nih? Ini juga mungkin teman-teman semuanya kan di sini juga penggiat sosial juga nih gimana dalam merintis usaha. Kadang-kadang ya namanya orang sosial itu kan kadang-kadang kita ingin bentuk usaha biar harapannya kebermanfaatannya jauh lebih banyak. Nah, ini pengalaman Mas Irfan nih, Bang Irfan nih selaku owner di Van Diego Travel sama Pergi Asik ini dulu mungkin bisa dikasih dong kiat-kiatnya deh. Dulu buat bisnis itu gimana sih? Bisa struggle sampai 2008, kemudian lanjut ke 2015 sampai 2025 ini masih apa ya? Masih tetap eksis ya, karena nggak sedikit nih yang sudah tutup bahkan usahanya itu. Terutama pas pandemi ya. Terutama pas pandemi. Betul. Nah, ya sebenarnya juga ya alhamdulillah atas izin Allah juga sampai dengan detik ini juga saya pribadi pun masih terus belajar gitu ya. Juga mendirikan Van Diego dan juga Pergi Asik juga trial and error gitu ya. Jadi semuanya tuh benar-benar otodidak karena background saya adalah dulu tuh kuliahnya di STAN kan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, jurusannya pajak, administrasi perpajakan. SMA-nya kejuruan dulu ya. Jadi kalau misalnya kita tarik mundur lagi ya kejuruan, jurusannya itu telekomunikasi, masuk kuliah STAN, jurusannya masalah ekonomi gitu kan. Tiba-tiba terjun di dunia travel gitu. Tapi ternyata ya alhamdulillah nggak ada yang sia-sia gitu kan. Jadi waktu belajar di SMK Telkom itu tentang telekomunikasi akhirnya belajar tentang gimana ya IT ya bisa punya peranan yang sangat penting ternyata dalam sebuah company, entitas gitu ya, sebuah perusahaan gitu. Terus ternyata begitu juga di STAN juga kita belajar tentang keuangan juga ternyata ya keuangan juga sangat hal yang sangat fundamental dalam manajemen bisnis gitu. Nah, terus kalau misalnya dibilang suka dan duka ya pasti ya alhamdulillah masih banyak sukanya gitu ya dibandingkan dengan dukanya, tapi nggak bisa kita pungkiri bahwa duka dalam merintis sebuah usaha itu pasti ada, pasti berdarah-darah gitu ya. Bagaimana kita membentuk brand awareness, terus juga menciptakan kepercayaan di kalangan masyarakat, apalagi juga umroh ini kan hal yang sangat sensitif. Banyak teman-teman bukan ya walaupun kita bilang bahwa tidak sedikit ya teman-teman yang bergerak di bidang travel umroh yang akhirnya jatuh gitu ya, dan banyak kasus-kasus juga yang akhirnya memunculkan ketidakpercayaan publik juga ke dunia travel umroh gitu. Iya, dan itu butuh struggling ya, nggak cuman aku buat usaha, aku pasti sukses gitu. Enggak, ternyata ya. Masa pandemi kemarin, kan masalah pandemi di 2020 kemarin itu umroh itu kan ditutup di Februari 2020. Waktu itu juga jamaah kita sudah sampai di Istanbul, jadi waktu itu umroh plus Turki. Jadi pas tanggal 20 Februari itu harusnya mereka terbang ke Madinah, ternyata ditutup, Saudi tutup, akhirnya mau tidak mau mereka pulang, balik lagi ke Jakarta gitu. Dan qadarullah kemarin itu di tahun 2020 itu karena pandemi, kita ada 1.000 jamaah yang akhirnya ke-pending untuk umroh waktu itu. Nah akhirnya kan bagaimana kita benar-benar istilahnya menenangkan jamaah bahwa walaupun ini force majeure gitu ya, nggak ada satupun yang mau gitu ya, gitu. Tapi kan bagaimana kita menenangkan mereka bahwa dana mereka masih aman di kita, gitu ya, bahwa nanti mereka akan kita berangkatkan nanti setelah kondisinya benar-benar kondusif, gitu. Dan Van Diego memberikan jaminan seperti itu ya kepada customer gitu ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Padahal
dengan adanya pandemi ini kan cukup lama itu ya. Betul, hampir 2 tahun kan vakum jadinya. Dan waktu itu akhirnya supaya kita benar-benar bisa survive gitu ya, kita sempat banting setir waktu itu. Jadi banting setirnya ke jualan alkes, alat-alat kesehatan, jual masker, jual baju APD, hazmat, ya benar. Gitu, untuk benar-benar survive. Wah, memang berarti harus dituntut kreatif ya kalau sebagai pengusaha ya. Dan akhirnya di tahun 2021 begitu waktu dibuka. Itu Turki yang baru dibuka, yang pertama kali dibuka, akhirnya kita bikin brand baru namanya Pergi Asyik. Waktu itu Van Diego Travel itu memfasilitasi perjalanan umroh dan leisure untuk jalan-jalan. Nah, akhirnya di 2021 kita coba untuk split brandnya kita, split core bisnisnya kita, bahwa Van Diego Travel ya khusus untuk umroh dan Pergi Asyik khusus untuk leisure, untuk jalan-jalan. Oke. Kemudian tantangan dalam kalau tadi tantangan dalam bisnis Mas ya, dan buat teman-teman juga sahabat Ferdizon juga yang mau bisnis jangan kemudian serampangan aja Karena kan dulu kalau misalnya kita mikir kan gini ya, enaknya bisnis gitu ya, kita bisa hidupnya bisa jalan-jalan segala macam, bisa gitu, ada yang jalanin. Ya daripada kita kerja 9 to 5 segala macam. Ternyata begitu terjun di dunia bisnis kerjanya 24 jam. Lebih lama ya, lebih lama. Gitu. Akhirnya nggak kenal waktu, pagi jadi malam, malam jadi pagi, apalagi kita di dunia umroh kan, kita harus juga menyesuaikan jam dengan jam Saudi. Gitu. Bukan pendapatannya tetap, tapi ya tetap berpendapatan tapi tidak berpendapatan tetap. Belum tentu. Wah, luar biasa. Ya. Nah, kita kalau Mas Pras nih dalam perjalanannya sebagai CEO nih, tantangannya atau suka dukanya nih. Iya. Ya, alhamdulillah kalau tadi dikatakan banyak, ya kami merasa banyak sukanya. Tantangannya ya mungkin ketika beberapa keinginan kita secara manajemen itu tidak terpenuhi. Tapi pernah yang beratnya menurut kami justru kalau kami dari 2012 itu kan udah mengajak masyarakat bangun masjid, ayo bangun masjid itu kan ya. Di tahun 2020 ada tokoh nasional. Tokoh nasional yang juga sebagai pimpinan di Ormas Kemasjidan gitu. Menyampaikan data bahwa Indonesia adalah negara memiliki masjid terbanyak di dunia. Indonesia negara dengan masjid terbanyak di dunia, 800.000 gitu. Sudah surplus gitu ya. Sudah surplus lah dikatakannya. Jadi kami yang biasa bangun masjid itu merasa bahwa ini sangat bertolak belakang lah. Jadi tantangannya di situ bagaimana kami mengkomunikasikan kepada masyarakat yang juga sudah tahu, oh Indonesia masjidnya terbanyak di dunia, gitu. Kenapa harus bangun lagi? Gitu. Jadi ada usulan juga kalau dari pimpinan sebelumnya bikin program tayangan dipublikasi saat itu dulu di stasiun TV swasta selama setahun, itu namanya Cinta Masjid. Program Cinta Masjid. Jadi aktivitas yang kami lakukan, survei, kemudian juga renovasi, membangun masjid, ditayangkan di televisi. Kenapa mau ditayangkan di televisi? Karena ada value-nya. Kondisi wilayah-wilayah pelosok pedalamannya. Gitu. Setelah itu karena kontraknya habis, kami cari mitra lainnya, televisi lain. Awalnya TV digital di daerah Bandung, itu Inspira TV. Kami buat namanya Jelajah Masjid Nusantara. Mengajak influencer Mas Adin. Jadi program apa? Dia karena memang biasa traveling, suka jalan-jalan. Dan bahkan sampai ke luar negeri hitungannya jalan-jalannya. Mas Adin juga BA-nya San Diego. Oh gitu ya. Jadi ketika diajak tawaran buat bikin tayangan jelajah masjid pelosok, dia langsung mengiyakan. Jadi nggak pakai mikir banyak atau akan bagaimana, akan berapa lama, apa, langsung mengiyakan. Dan alhamdulillah di sana menjawab lah hitungannya yang tadinya membuat masyarakat ragu kenapa harus bangun masjid. Karena masjid sudah banyak. Akhirnya di tayangan kami jelaskan kondisi masjid di pelosok itu berbeda dengan yang di kota. Kalau kita di kota Jogja, di kota Jakarta, di Bandung, ketemu masjid, ya semuanya alhamdulillah minimal keramikan. Kan ada yang granit, ada yang marmer, kan. Semua berdinding beton gitu kan. Tapi di pelosok jangankan keramik, bisa jadi masih ada yang tanah. Alasnya dindingnya tadi dinding kayu, cuma tiang aja gitu kan. Bahkan di Sulawesi Utara muslimnya minoritas, dia di pinggir perkebunan kelapa,
masuk ada perkumpulan kampung muslim. Ya tadi dindingnya hanya tiang kayu dengan atap sengnya udah bekas, itu udah karatan dan tidak punya dinding. Padahal namanya wilayah muslimnya minoritas, anjing banyak berkeliaran. Jadi kami gambarkan kondisi di sana bahwa oh ya, kami dapatlah jawaban. Inilah yang akan kami ajak tawarkan kepada para donatur, perlunya support membangun masjid di pelosok buat kampung-kampung mu'alaf juga. Dan alhamdulillah itu karena program tersebut terus berjalan. Tayangan tersebut tayang setiap Ramadan dan alhamdulillah sekarang lagi juga syuting untuk tayangan tahun ke-7. Masya Allah. Sudah 7 tahun disiarkan ini ya di TV mainstream gitu ya. Iya. Masya Allah. Kalau tantangan dalam ini kan bangun rumah ibadah nih ya. Ya. Ada nggak tantangan Mas Pras dalam bangun rumah? Alhamdulillah, masjid ini kalau teman-teman kami yang biasa ngebangun secara tukang ya, kalau mereka nyampaikan, Pak, enak buat bangun masjid mah gitu. Karena bangunan rumah, bangunan bahkan gedung perkantoran, bangunan bisnis, itu banyak yang ganggu. Banyak preman, banyak yang pada malah. Tapi alhamdulillah, bangun masjid mah udah nggak ada yang ganggu, ditolong warga. Oh gitu ya. Jadi kan warga ikut gotong royong karena bangun masjid mereka. Ya, kalau misalkan bangunan yang lain kan ya sudah tukang aja sendiri yang bantu gitu. Malah kadang dapat ceritanya tuh ketika saya hadir buat peresmian, tukang udah selesai pulang. Di warga cerita, Pak itu si AA aja yang bangun itu bagus, baik di warga. Bahkan warga itu bercerita kepada saya sampai warga itu masih menangis. Kenapa? Saking berkesannya sama tim yang bangun itu, tim pembangunan gitu. Jadi respon masyarakat, berbaur dengan masyarakatnya baik gitu. Jadi alhamdulillah itu buat kita ternyata kontribusi kita buat masyarakat begitu sangat dihargai buat wilayah mereka yang membutuhkan. Dan masih banyak yang membutuhkan itu. Masih banyak yang membutuhkan. Tapi pernah tekor nggak gitu Mas? Tekor bisa jadi ada. Kenapa? Jadi over dari budget dari RAB. Tantangan di pelosok lagi ya ininya, aksesnya, mobilitas materialnya itu yang agak distribusi sulit. Ini ya, itu memang di luar prediksi ya. Iya, jadi kadang kalau misalkan kita pas lagi pengangkutan awal atau pas lagi survei kondisinya musim kemarau, pas lagi mulai pembangunan musim hujan tuh tambah sulit lagi. Gitu, tambah sulit buat akses materialnya. Jadi di tayangan juga kami sampaikan bahkan sampai mobil yang mogok yang harus didorong bersama oleh warga itu membuat kesan itulah yang berbedanya pembangunan di pelosok. Kalau ada juga wilayah yang aksesnya tidak bisa dengan mobil, bisa dibayangkan ngangkut material hanya dengan motor gitu kan ya. Jadi bawanya satu persatu. Kalau semen ya satu-satu gitu ya. Karena kalau bawa 2 semen 100 kilo motornya bisa jadi nggak ketika nanjak itu terbalik ya. Jadi itu yang kondisi tantangan distribusi material karena kondisi semua lingkungan di pelosok belum tentu aksesnya mudah. Banyak kan yang sulit buat diakses. Jadi biaya material kadang naik. Karena biaya transportnya jadi nambah ya. Itu terjadi di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Biaya harga semen mah 70.000. Tapi ngangkutnya 300.000. Jadi lebih mahal berkali-kali lipat buat bangunan itu. 4 kali lipat. Habis di ongkos. Tapi alhamdulillah ada subsidinya apa? Pasir dari masyarakat ada. Batu kali di masyarakat ada. Yang perlu disuplai itu tadi semen, besi, sama atap. Jadi masyarakat juga ikut andil di situ, Pak. Jadi bukan semata-mata ini programnya Masjid Nusantara nih, tapi ini menjadi programnya bersama. Kita membangun bersama-sama gitu. Betul. Jadi karena kelibatan masyarakat itu membuat kami biasanya pembangunan masjid itu lebih cepat terselesaikan. Dan kami juga membuat portofolio menyiapkan masjid yang pembangunan tercepat. Dan kami sudah dapatkan rekor muri bangun masjid dalam waktu 99 jam. Wih. Bisa itu? Ya, 4 hari. 99 itu timnya memang sudah khusus atau model timnya itu gimana? Kok bisa sampai dengan waktu yang sangat cepat itu? Iya. Jadi konsepnya mirip seperti ini. Jadi masjid bangunannya itu dengan kolom-kolom baja. Jadi kita sudah menyiapkan material semua onsite di lokasi. Jadi pas lagi hari H saya peletakan hari Jumat,
itu langsung tinggal ditancap baja-bajanya, dicor hitungannya. Jadi hari kedua, hari ketiga, hari Selasa saya datang lagi peresmian sudah selesai gitu. Jadi dengan bataknya diganti sebagian ya, pakai roster, kemudian dindingnya kaca itu. Jadi lebih cepat pemasangannya. Lebih cepat pemasangannya. Kenapa kami lakukan itu? Ya, karena di Indonesia negeri yang paling banyak resiko bencana. Jadi nanti ketika rumah ibadah masjid rubuh, kami bisa membangunkan kembali dalam waktu yang cepat. Karena memulihkan bencana itu terutama juga memuatkan ruhani masyarakatnya. Betul. Dengan cara apa? Tempat ibadahnya ada, layak, insya Allah lebih cepat nanti recovery-nya. Recovery. Karena kalau ibadahnya baik, maka nanti untuk kerja baktinya makin semangat. Bekerjanya makin semangat. Gitu ya. Betul. Masya Allah. Ya, nggak kerasa ya. Cepat banget waktunya. Tiba-tiba ada azan. Padahal tadi datangnya sebelum azan ya. Ya, mungkin Mas Irfan nih, mungkin dari perjalanannya bisnis ini mungkin ada nih pesan-pesan buat generasi muda di sini, sahabat Partizon nih. Pesannya nih buat generasi yang pengen usaha atau mungkin dalam kondisi yang sudah lagi enak-enaknya tapi lagi fokusnya dunia tuh nih. Nah mungkin gimana nih, karena tadi kan kalau Mas Irfan kan posisi sudah nyaman-nyamannya ya, status sudah jelas ya, sudah plat merah ya, plat merah semua ya. Kemudian jelas gaji sudah ada bulanan. Pokoknya di zona nyaman banget lah. Kayak itu. Cuman kemudian tadi memilih untuk berbisnis yang di situ bisnisnya nggak cuma urusan dunia tapi ada akhiratnya. Nah, mungkin bisa teman-teman kasih saran nih atau pesan buat rekan-rekan semua yang mungkin ingin mengikuti jejaknya Mas Irfan nih. Ya, mungkin yang bisa saya sampaikan adalah benar-benar hidayah itu mahal ya. Dan hidayah itu bukan hanya kita tunggu, tapi memang harus kita jemput, gitu. Karena menurut saya juga dengan saya ternyata bisnis di dunia travel umroh ini, ternyata ini jadi wasilah bagi saya untuk menjemput hidayah saya, gitu. Dan kalau misalnya dulu di tahun 2021 saya ngerasa bahwa itu adalah titik terendah saya, gitu ya. Ternyata itu adalah titik balik saya untuk kenal dengan Allah lebih dekat, gitu. Dan akhirnya setelah walaupun saya sudah safar 41 negara gitu ya, ternyata baru saya sadari perjalanan yang terjauh itu bukan dari Jakarta menuju London atau dari Tokyo menuju Madinah gitu. Ternyata perjalanan yang jauh itu adalah dari hati kita yang lalai menuju hati yang kenal dengan Allah. Masya Allah. Gitu. Perjalanan yang jauh itu dari hati kita yang lalai menuju hati yang kenal Allah. Wis, luar biasa. Quote of the day ini. Masya Allah. Berarti hidayah itu harus dijemput. Masya Allah. Luar biasa. Kalau Mas Irfan nih, kalau Mas Pras, mohon maaf Mas Pras. Itu Mas Pras. Mungkin ada kesan-pesan buat teman-teman di situ generasi muda yang mungkin ingin berkontribusi nih di Yayasan Masjid Nusantara. Buat generasi muda bisa jadi kita punya impian. Impiannya apa? Salah satunya kita menginginkan rumah yang ideal menurut kita. Banyak orang, bahkan orang tua kita dahulu, mereka menabung, kemudiannya menyicil berpuluh-puluh tahun buat mendapatkan rumah idaman mereka. Rumah impiannya puluhan tahun. Tapi sesungguhnya kalau kita sadari, kita akan tinggal di sana, itu hanya sebatas usia kita. Kalau kita tarik ke akhirat nanti, jadi tinggalnya kita di dunia paling hanya 1,5 jam. Dibandingkan 1000 tahun di akhirat nantinya. Jadi tinggalnya kita akan sangat sebentar. Jadi jangan lupa menyisihkan apa? Menyiapkan rumah di surga. Dengan apa? Investasi bertahun-tahun kita sisihkan juga untuk bikin rumah abadi kita nanti di surga. Nanti bersama Vertizon akan bangun masjid, ikut kontribusi bangun masjid. Ada lokasi masjid yang lain lagi dibangun, ikut kontribusi bangun masjid. Mudah-mudahan di surga nanti kita punya istana yang banyak menanti kita untuk kita cicipi. Masya Allah. Buat apa punya rumah di dunia cuman ditinggal, meninggal ya. Kalau bisa punya yang rumah yang kekal. Di dunia enggak kepanasan, di akhirat apalagi gitu kan ya. Masya Allah.
Baik, terima kasih banyak ini Bang Irfan, Mas Pras Sama-sama. sudah menyediakan waktunya ini, Masya Allah. Insya Allah kita akan lanjut cerita-cerita di lain waktu lagi, Insya Allah, untuk kisah-kisah inspirasinya. Next kita bikin podcast nanti di Madinah ya. Wih, amin, 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 ya Allah, amin. Kita tunggu undangannya ya. Tapi kok bisa ya kita masing-masing sendiri ya, bisa membiayai sendiri ya. Iya. Kalau perlu nanti zakatnya kita bisa bantu bangun masjid di Masjid Nusantara. lewat Masjid Nusantara, nanti kita bareng-bareng masjid peletakan batu pertama di Gaza. Amin. Ketika Amin, kita Allah. sudah memerdekakan Palestina. Amin, amin, Wah, amin, Masya Allah, amin, amin. Terima kasih jazakallah khair, jazakumullah khair kepada Bang Irfan, Mas Pras, Masya Allah. Semoga Allah balas dengan sebaik-baik balasan. Amin. Semoga istiqomah dalam kebaikan. Amin, Allah. Doakan kami, mumpung ini dua tamu kita dalam safar, mohon doakan kami yang ada di sini dan rekan-rekan semuanya agar kami bisa istiqomah dalam kebaikan dan kita bersama-sama tahun alal birri wa taqwa. Kita saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Amin. Bismillah, insya Allah kita ketemu di dunia dan insya Allah ketemu di surganya Allah. Amin. Sekian dari kami, saya Badrul Islami, Saya Irfan. Saya Pras. dari Ferdizan TV, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.